Seorang nenek 75 tahun tewas di dalam kamar. Hendak tawuran, polisi amankan 10 remaja bawa senjata tajam. Laga PSIS versus PSS diwarnai kericuhan. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 4 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polresta Pati bersama dengan Polsek Telogobungu mengamankan 10 remaja pada Sabtu malam yang diduga hendak melakukan tawuran dengan menenteng senjata tajam. Video mereka pun sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, sejumlah remaja nampak bergerombol dan melakukan konvoi menuju desa Gua, Kecamatan Telogobungu. Mereka yang diduga hendak melakukan tawuran terlihat menenteng senjata tajam jenis celurit sambil menggunakan penutup wajah dan helm. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung mengamankan mereka. Selanjutnya, para orang tua remaja yang diamankan polisi dipanggil ke Polsek Telogobungu. Polisi meminta para orang tua untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak mereka agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Salah satu orang tua, Sutikna, menuturkan dirinya tidak mengetahui jika anaknya memiliki senjata tajam dan hendak melakukan tawuran. Atas kejadian ini, dirinya akan mengetatkan lagi pengawasan terhadap anak. Ya, saya terima kasih sama kepolisian Telogobungu atas kejadian inilah. Mungkin ke depannya Pak, seperti apa nanti pengawasannya terhadap anak? Ya mungkin ini aku ketati lah, kan masih anak-anak, masih panjang. Kapolsek Telogobungu, Ibtu Mujahid, menuturkan dari hasil penyelidikan ada 2 kelompok remaja yang hendak melakukan tawuran, yaitu kelompok remaja yang mengatasnamakan pasukan katak beracun PKB dan kelompok Barat Pusat Tongkrongan Barat 2022 atau B22P. Sejumlah remaja ditahan dan diprotes lebih lanjut lantaran sempat melakukan aksi kekerasan di jalan. Untuk yang ditahan ini adalah kelompok dari PKB karena mereka sebelum menggeruduk ke desa Gua ini juga melakukan pembacokan terhadap warga yang melintas di jalan jurusan antara Pati Gembong. Ancamannya dan gimana? Untuk ancamannya itu di atas 5 tahun sehingga dapat dikenakan dengan penahanan. Selain mengamankan sejumlah remaja, barang bukti 9 celurit turut diamankan di Satreskrim Polresta Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kericuhan antar supporter terjadi di penghujung pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang versus PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang Minggu sore. Diduga kericuhan terjadi berawal saling ejek antar kelompok supporter. Pertandingan yang awalnya berjalan lancar harus ternodai dengan adanya kericuhan antar supporter PSIS Semarang dengan supporter PSS Sleman. Kericuhan terjadi di tempat duduk tribun stadion di penghujung pertandingan. Insiden ini berawal dari saling ejek yel-yel antara kelompok supporter PSIS Semarang dengan fan PSS Sleman. Suasana semakin memanas hingga berujung saling lempar botol. Sebagian supporter PSIS turun ke lapangan menghampiri tribun supporter PSS. Bahkan CEO PSIS Yoyo Sukawi mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan saat mencoba meredakan para supporter bersama aparat kepolisian dan ketua panitia pelaksana. Menyanyikan sesuatu yang sifatnya provokasi, tapi mereka malah marah dan bahkan hampir ada
kebetulan ke saya. Tapi ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kami bersyukur dan keamanan bisa mengatasi itu secara cepat sehingga tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Kericuhan juga meluas di luar stadion. Bus pengangkut supporter PSS Sleman yang terparkir di Jalan Sisingamangaraja dirusak pada bagian kaca oleh segerombolan orang beratribut PSIS. Bahkan ada juga yang dicuri akinya sehingga tidak dapat berjalan. Diberi kabar, Pak, kamu punya lari aja. Nanti ada apa-apa enggak kena. Nah, langsung dilempari batunya. Saya lari saya taruh celurit. Oke. Sama beri seragam. Berapa? 1 orang. Pakai seragam apa? Iya, PSIS Semarang. Oh, pakai supporter ya? Oke. Warnanya biru putih. Oke. Langsung saya lari. Nah, lari tadi ada kata orang, ada yang masuk di dalam bis. Oke. Pakai bagor. Oke. Ngambil darah. Saya yang di darah, dompet, HP saya, uang saya 1 juta. Ya. Itu posisi di mana? Duit handphone sama dompet? Di dalam? Oh, saya lari. Terdapat 1.600 supporter PSS Sleman yang datang menyaksikan pertandingan tanpa atribut. Mereka ditempatkan di tribun sebelah barat. Kericuhan mulai mereda akibat guyuran hujan deras dan wasit akhirnya meniup peluit panjang tanda pertandingan telah usai. Pada pertandingan Liga 1 pekan ke-21, PSIS Semarang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 atas PSS Sleman. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga di Brebes, Jawa Tengah kembali digemparkan dengan penemuan seorang nenek berusia 75 tahun dengan kondisi tewas di dalam kamar tidurnya. Diduga korban meninggal akibat dibunuh. Warga desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung Brebes digemparkan tewasnya Kasminah, nenek berusia 75 tahun di dalam kamar tidurnya. Korban yang tinggal seorang diri mengalami luka serius di sekucur tubuh. Kejadian tersebut baru diketahui oleh salah satu anak korban yang curiga orang tuanya tidak telepon seperti hari-hari biasa dan pada hari Jumat tidak bisa lagi dihubungi. Hingga akhirnya pada Sabtu pagi anak korban mendatangi kediaman ibunya, ternyata ditemukan sudah meninggal dunia. Enggak, saya lihat nggak boleh melihat dari luka lihat dari jendela cuman. Saya lihat dari sini, barusan ya kan? Iya. Dari sininya bagian kepala muka. Pecah. Oh, kepala. Pilingan, amit ini pilingan pecah, batuk pecah, hidung meluarkan darah semuka. Tapi waktu di sana saya nggak lihat karena ditutupin dengan bantal separoh. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah yang melakukan otopsi di ruang pemulasaran kamar jenazah menemukan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Untuk luka-luka sudah kami lakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar. Untuk hasilnya sudah saya sampaikan ke penyidik, nanti bisa ditanyakan ke penyidik. Benda tajam apa benda tumpul? Untuk hasil pemeriksaan masih dikaji, masih didalami, nanti kami sampaikan ke penyidik. Ada berapa luka, Bu? Cukup banyak. Di bagian mana? Hampir seluruh tubuh. Dari wajah sampai... Iya. Polisi yang mendatangi TKP untuk melihat jasad korban menduga bahwa korban tewas karena dibunuh. Karena di TKP banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pak, di lokasi kejadian polisi mengamankan apa saja, Pak, selain mengevakuasi korban ke kamar jenazah? Polisi cuma mengamankan barang bukti berupa kain yang ada darahnya. Ada darahnya. Dugaan pembunuhan betul, Pak? Itu baru dugaan. Dugaan ya? Baru dugaan. Usai dilakukan autopsi, jenazah kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Pihak keluarga berharap polisi bisa segera mengungkap kematian korban yang tidak wajar. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Dengan pemetaan ini masyarakat diminta untuk bersiap dan waspada. BPBD Pati memetakan wilayah rawan banjir bandang seperti Kecamatan Sukolilo lantaran rusaknya Pegunungan Kendeng Utara dan penggantian tanaman semusim Desa Karangawen, Kecamatan Tambak Romo, serta daerah aliran Sungai Godo. Sedangkan wilayah daerah rawan tanah longsor berada di Kecamatan Jeluak, Gembong, dan Gunung Wunggal. Hal ini karena rekahan tanah ketika kemarau dan terkena air hujan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya menuturkan, menghadapi kejadian bencana, masyarakat diminta mempersiapkan berbagai aspek seperti menyimpan dokumen penting ke tempat yang aman, tidak membuang sampah di sungai dan membersihkannya. Upaya perawatan tanggul juga harus diperkuat dengan tidak menanam tanaman yang menggempurkan tanah seperti ubi, pisang, dan rumput gajah, serta dapat diganti dengan rumput vetiver. Selain menyiagakan personel serta peralatan, pihaknya juga berkolaborasi dengan Tagana, TNI, Polri, OPD, DPUTR, dan BPWS. Untuk BPBD sendiri yang kita siapkan, memang perahu-perahu kita siapkan, kemudian alat-alat yang ada pada kita, senso kita siapkan, kendaraan operasional, tangki kita upayakan barangkali nanti dibutuhkan ketika membersihkan pemukiman atau fasilitas umum yang lain ketika pasca banjir bandang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati Joni Kurnianto menghimbau kepada masyarakat untuk merawat irigasi dan tanggul di masing-masing wilayah. Itu banyak terjadi membuang sampah sembarangan, sehingga nanti kemudian pasti akan tersumbat. Jadi seperti biasa kami anjurkan itu dulu, dan kami juga menganjurkan ke pemerintah daerah, Kabupaten Pati untuk memang BPBD-nya, kemudian juga ada anggaran-anggaran tak terduga untuk bantuan-bantuan seperti tanah longsor maupun banjir harus segera disiapkan, karena memang udah kebiasaan di Pati tiap akhir tahun ini suatu siklus tahunan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, 2 pekan ini harga beras di Pasar Induk Purwoda di Grobogan mengalami kenaikan. Berbagai jenis beras naik di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kondisi tersebut diyakini akibat belum adanya panen ditambah momen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Harga beras premium mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp13.500 per kilogram menjadi Rp14.200 per kilogramnya. Beras bulog juga mengalami kenaikan dari harga Rp12.500 per kilogram, kini Rp13.500 per kilogram. Sedangkan beras jenis ketan justru mengalami kenaikan dari harga Rp14.000 per kilogram, naik menjadi Rp15.500 per kilogram. Kenaikan beras jenis ketan akibat tidak adanya panen, sehingga pedagang harus membeli dari luar kota. Sedangkan kenaikan beras premium dan lokal akibat banyaknya masyarakat yang mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Para pedagang meminta kepada pemerintah untuk melakukan operasi pasar seperti sebelumnya untuk menetralkan harga beras di pasar yang saat ini mulai naik. Pedagangnya ya pada ngeluhnya harga beras naik, tapi pembeli nggak ada, sepi karena sudah dapat bantuan dari pemerintah. Terus saat ini untuk omset bagaimana, Mbak? Omsetnya ya masih lumayan sih, masih stabil lah. Gimana? Harga beras naik karena ini kan juga mau Natalan sama Tahun Baru toh. Jadi ya naiknya enggak seperti ketan. Kalau ketan tuh naik banyak, antara 1.000 sampai 1.500. Dari harga berapa ke berapa? Dari harga 14.000 sekarang 15.500. Untuk ketan ya? Iya. Untuk beras premium? Beras premium itu yang biasa itu dari 12 jadi 13 sampai 13,5. Yang beras yang lain? Yang lain mengikuti juga naik, yang 14 jadi 15, jadi naik antara 1.000. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 1 bulan lalu, namun selama 2 pekan terakhir harga beras kembali naik. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rembang menindaklanjuti laporan adanya motor plat merah yang ikut dalam agenda salah satu partai politik. Bawaslu akhirnya memanggil pemilik motor tersebut. Bawaslu Rembang akhirnya memanggil pemilik motor plat merah yang ikut dalam agenda salah satu parpol. Dari keterangan pemilik motor tersebut dipinjam tetangganya dan dipakai untuk acara salah satu parpol. Dari keterangan itu, Bawaslu Rembang masih menelusuri dan akan memanggil kembali pemilik motor dan peminjam motor. Pemilik motor juga mengaku telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Saat ditemui di kantornya, Ketua Bawaslu Rembang, Toto Suparyanto, mengatakan pihaknya telah memanggil yang bersangkutan. Didapat informasi jika motor tersebut dipinjam tetangganya dan saat ini sudah ditarik oleh Dinas Pendidikan Rembang. Ya itulah, tapi kalau memang ternyata ini baru angan ya. Misalkan seandainya dia tidak terbukti hadir di acara itu dengan membawa motor itu, ya kami tetap akan melayangkan surat imbauan ke pemerintah Kabupaten Rembang. Ya intinya berdasarkan belajar dari pengalaman itu, kawan-kawan PNS ya hati-hati kalau memegang motor atau kendaraan dinas dipinjam oleh siapapun, ya harus dipastikan bahwa pinjamnya itu tidak untuk kepentingan yang tidak dibenarkan, kan malah jadi repot nantinya. Toto mengingatkan kepada seluruh ASN di wilayah Rembang agar lebih berhati-hati dan menjaga netralitas. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. 48 off-road dari berbagai daerah pelosok Nusantara menjelajahi 5 hutan KPH wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah gelaran event expedition yang dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 1 hingga 9 Desember 2023. Bertempat di halaman pendopo Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 48 off-roader dari berbagai daerah di Indonesia dilepas oleh Bupati Rembang untuk memulai jelajah hutan KPH Jateng.Event Offroad. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 48 kendaraan jeep dari Makassar, Banjarmasin, Jakarta, Bogor, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Event off-road akan membelah Pulau Jawa, mulai dari pantai utara Jawa Kabupaten Rembang dan finish di pantai selatan Jawa Kabupaten Wonogiri dengan melintasi 5 kabupaten, di antaranya Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Koordinator event Direktur Ari Budianto menjelaskan, nantinya juga ada penanaman pohon di sepanjang rute yang dilewati off-road nantinya. Di rangkaian ini kemarin juga sudah diadakan beberapa kegiatan rangkaian seperti donor darah, penanaman pohon, nanti juga akan diberikan bakti sosial sehingga teman-teman juga ada misi sosialnya, tidak hanya bersenang-senang di hutan Rembang, Blora, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Untuk hari pertama, peserta akan bermain di kawasan hutan Sudo sampai dengan di Kecamatan Sumber. Dilanjutkan masuk ke hutan Blora, peserta akan finish di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri pada hari Sabtu 9 Desember 2023. Sebelum pemberangkatan juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga kurang mampu dan pohon untuk ditanam warga. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu di Kendal tidak hanya dilihat dari gardu pandang yang jauh. Wisatawan kini bisa melalui jalur trekking menuju air terjun hingga melewati ratusan anak tangga. Lelahnya melintasi jalur yang naik turun ini terbayarkan dengan keindahan air terjun dari dekat.
Jalur trekking di destinasi tempat wisata Curug Sewu, Patian Kendal ini jarang dilalui karena terjal dan butuh tenaga ekstra untuk bisa dilewati. Selama ini pengunjung hanya bisa menikmati keindahan air terjun dari gardu pandang yang ada di kawasan wisata alam tersebut. Pengunjung yang hendak melewati jalur trekking harus menyiapkan energi mengingat terjalnya rute. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan menikmati pemandangan alam hutan yang masih alami. Bagi yang ingin beristirahat sejenak, ada warung yang dikelola masyarakat sekitar sebelum melanjutkan perjalanan turun ke bawah mendekati air terjun. Letih dan capeknya menyusuri jalur trekking terbayarkan karena indahnya air terjun dari dekat. Di akhir jalur trekking, wisatawan bisa merasakan segarnya air dari air terjun Curug Sewu. Di jalur trekking sendiri, wisatawan dapat menikmati keindahan gua arkeologi yang ada. Belum lagi ada sumber mata air atau tuk lanang di dekat air terjun, di mana airnya segar dan tidak pernah menyusut. Ade Arfian, wisatawan dari Batang, mengaku jika jalur trekkingnya cukup menantang. Namun rasa lelah dan letih terbayarkan dengan segarnya air terjun dan keindahan dari dekat. Mana Mas? Wah, surprise. Sampai bawah sangat surprise. Kesejukan hawa dari air terjun ini sangat sejuk sekali. Jadi terbayarkan Mas ya? Tidak terbayarkan sama sekali. Terbayarkan di pas sampai lokasi di bawah. Jadi capeknya hilang Mas ya? Capeknya sangat hilang. Beda sama yang di atas, lebih bagus di bawah, sampai di bawah di lokasi. Pengelola Curug Sewu, Aryo Widianto, mengatakan jalur trekking menuju air terjun akan dibenahi kembali. Selama ini jarang wisatawan yang masuk melalui jalur ini, namun kini dikembangkan kembali dan akan dibenahi sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Itu sport tourism gitu. Jadi itu memang kami sandingkan dengan wisata edukasi biologi, gua-gua purba, kemudian ada wisata religi Tok Lanang, kemudian ada juga wisata pohon-pohon langka. Jadi sekalian trekking, anak-anak muda ini bisa sambil belajar sejarah. Demikian. Kalau yang ditawarkan apa Mas di trekking itu? Jalur trekking untuk itu? jalur trekking kami menawarkan jalur petualangan baru. Artinya sembari wisata, sembari olahraga. Mendapat kesehatan, pikiran jernih. Demikian, Pak. Dan pemandangannya sana terbayarkan Mas ya? Yes. Penasaran dengan terjalnya jalur petualangan di Curug Sewu? Silahkan datang dan merasakan sensasi melintas jalur trekking yang menantang namun menyenangkan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Posyandu Mekarsari 1, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal memberikan perhatian khusus terhadap penanganan anak stunting. Bidang kelurahan bersama dengan petugas ahli gizi puskesmas dibantu para kader Posyandu rutin tiap bulan melakukan penimbangan balita. Dalam penanganan anak stunting di Posyandu Kelurahan Karangsari tidak hanya berkolaborasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan, tetapi juga lintas OPD dan perusahaan. Kader Posyandu Kelurahan Karangsari mengatakan, Yuniati untuk balita yang terindikasi stunting akan dilakukan penanganan khusus dan pendampingan bagi orang tua balita. Bagi balita dari keluarga tidak mampu, ada program bantuan makanan tambahan tiap hari selama 3 bulan. Perhatian juga diberikan terhadap kondisi rumah tangga orang tua balita. Jika tidak layak huni, maka diberikan bantuan program rehab rumah tidak layak huni. Pasalnya kondisi rumah yang buruk akan berpengaruh terhadap kesehatan balita. 6 sampai 6 bulan kan itu baru ASI eksklusif, tidak boleh diberi makanan apapun. Kita genjot di ibunya harus banyak makanan yang bergizi, karena nanti ASINya diberikan kepada anaknya, dan itu diwajibkan harus ASI, karena kalau tidak ASI bisa menjadi stunting, karena kategori indikasi stunting salah satunya tidak diberi ASI eksklusif. Itu kalau sudah mulai 6 bulan sampai 2 tahun kan anak sudah mau makan, makanya akan diberi makanan tambahan, namanya MP tambahan, pemberian makanan tambahan. Nah, itu tadi kemarin juga dari dinas kesehatan yang melalui puskesmas ke puskesmas memberi ada PMT lokal ditujukan kepada ibu hamil dan para balita itu. Kalau misalnya keluarga dari kurang mampu gimana, Bu? Keluarga dari kurang mampu pun kami ada bantuan atau enggak bantuan makanan?
Kemarin itu dapat, itu memang dari PMT lokal itu memang ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu, yang stunting. Terus apalagi ini di Karangsari kemarin ada prioritas khusus, Mas. Itu yang stunting di RW 5, orangnya juga tidak mampu sama sekali, miskin sama sekali. Di situ mendapat bantuan rehab rumah, terus sama anaknya diberi makanan sampai 3 bulan penuh dari dinas DP2KB itu. Dan kami pun melanjutkan dari tim kami, namanya tim percepatan penurunan stunting yang kami himpun dari kecamatan, dan saya selaku bendahara dari situ juga memberi makanan tambahan untuk anak itu agar mereka bisa terlepas dari stunting. Bidan Kelurahan Karangsari Aprilia Waluyowati mengatakan, layanan balita di Posyandu dijadwalkan secara rutin pada tanggal muda. Pelayanan Posyandu meliputi penimbangan, pengukuran tinggi badan, pemberian makanan tambahan termasuk pemberian vitamin. Kita dari Puskesmas ada PMT lokal, pemberian khusus yang untuk anak-anak yang stunting. Ada pendamping khusus dari kader, dimasak juga oleh kader. Biasanya itu pemberian makanan tambahan, yaitu setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Kadernya langsung mendampingi, menimbang dan mengukur tinggi badan juga. Untuk pendampingan anak stunting kita 3 bulan. Kemarin dimulai bulan September dan sudah berakhir bulan November kemarin. Ya, setiap bulan ada peningkatan berat badan. Kondisinya dia berat badannya sangat kurang dan tinggi badannya juga kurang awalnya. Yang didampingi kita ada 14 untuk wilayah Karangsari 2. Ya, sudah ada, itu sekitar 9 anak yang sudah bagus. Pendamping secara khusus dengan program makanan tambahan lokal cukup berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan anak stunting. Pada tahun 2023 ini, dari 14 anak stunting, setelah dilakukan pendampingan lokal, sekarang kondisi 9 anak tersebut sudah membaik. Ahli gizi Puskesmas Kendal 2, Erista Manurung mengatakan, tugas ahli gizi di Posyandu mencatat data balita seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Dari data tersebut dimasukkan ke aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat untuk mengetahui anak terindikasi stunting atau tidak. Seperti ini Posyandu balita. Kita mengetahui balita stunting itu bila dimasukkan ke aplikasi EPPGBM namanya. Jadi keluar data stunting. Terus untuk yang stunting kita sudah memberikan PMT, mana dari PMT itu PMT lokal dari Puskesmas, juga dari berbagai CSR. Erista menambahkan, jika dari aplikasi diketahui anak tersebut terindikasi stunting, maka akan diberikan penanganan dan pendampingan khusus melalui PMT lokal. Program bantuan makanan tambahan untuk anak stunting berasal dari Puskesmas dan dana CSR perusahaan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Dengan pemetaan ini masyarakat diminta bersiap dan waspada. 2 pekan ini harga beras di pasar induk Purwodadi Grobogan mengalami kenaikan. Berbagai jenis beras naik di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kondisi tersebut diyakini akibat belum adanya panen ditambah momen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Satreskrim Polresta Pati bersama Polsek Telogobungu mengamankan 10 remaja pada Sabtu malam yang diduga hendak melakukan tawuran dengan menenteng senjata tajam. Video mereka pun sempat viral di media sosial. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rembang menindaklanjuti laporan adanya motor plat merah yang ikut dalam agenda salah satu partai politik. Bawaslu memanggil pemilik motor tersebut.
Rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.